Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau malam, Pak Jerry, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan teman-teman semua. Saya Erna Sari dengan NIM 21101150063 akan mempresentasikan materi terkait Life Below Water. Nah, Life Below Water merupakan salah satu agenda dari SDG atau Sustainable Development Goals. Nah, Life Below Water ini merupakan urutan agenda yang ke-14. Tujuan dari agenda ini yaitu untuk mengonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan ini begitu penting untuk dilakukan mengingat mayoritas wilayah Indonesia adalah lautan. Nah, di sini ada 10 target dari SDG 14. Saya akan sebutkan dua di antaranya, yaitu di tahun 2025 targetnya kita dapat mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi ke lautan, terutama dari aktivitas daratan, termasuk serpihan sisa barang laut dan polusi bahan makanan. Lalu selanjutnya di target di tahun 2030 yaitu meningkatkan keuntungan ekonomi bagi negara berkembang, kepulauan kecil, dan negara kurang berkembang dari penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya kelautan, termasuk melalui manajemen yang berkelanjutan dan perikanan, serta budidaya pariwisata perairan. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke bagian ekosistem perairan. Nah, untuk ekosistem perairan di Indonesia pada 30 Juni 2020, LIPI telah merilis nih data ekosistem perairan di Indonesia. Nah, ekosistemnya itu meliputi padang lamun, terumbu karang, dan mangrove. Di antara ketiganya, padang lamun di perairan Indonesia masih dalam kategori kurang sehat atau sedang. Kesimpulan itu diambil berdasarkan data survei di tahun 2018 sampai 2019. Nah, untuk terumbu karang sendiri masih dalam kategori sedang dengan tingkat biomasa rendah. Sementara itu, hutan mangrove masih tergolong sedang menurut Indeks Kesehatan Vegetasi. Khusus untuk mangrove, saat ini LIPI sedang mengembangkan aplikasi Android berbasis Makada atau Mangrove Collection and Analysis of Data. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memantau mangrove secara akurat. Nah, dikutip dari laman resmi LIPI, berdasarkan data 2019 dari 1.153 lokasi terumbu karang, ada 33,82% yang masuk kategori buruk. Lalu 37,38% terumbu karang yang masuk kategori sedang, 22,38% terumbu karang yang masuk kategori baik, dan 6,42% terumbu karang yang masuk kategori sangat baik. Nah, dari data tersebut dapat kita lihat bahwa PR untuk menjaga dan mengelola atau meningkatkan kualitas dari terumbu karang di Indonesia itu masih besar karena yang telah masuk ke kategori sangat baik hanya 6,42%. Selanjutnya yaitu ada sampah plastik juga nih yang berkontribusi terhadap kesehatan ekosistem laut Indonesia. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menetapkan target mendesak terkait SDG untuk ekosistem laut. Nah, tujuannya untuk di tahun 2020 kemarin adalah upaya mengatasi dampak buruk tersebut untuk menciptakan laut yang sehat dan produktif. Sedangkan pada tahun 2025 tujuannya adalah untuk mengurangi polutan laut termasuk sampah plastik. Contoh upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memulihkan kesehatan ekosistem laut adalah dengan dibuatnya program kerja Indonesia National Plastic Action Partnership atau NPAP. Nah, program ini merupakan kolaborasi multi stakeholder yang bertujuan untuk mengurangi 70% sampah plastik di lautan Indonesia pada tahun 2025. Nah, BRI Indonesia ini adalah Sekretariat Nasional Plastic Action Partnership atau NPAP. Dia itu sebuah platform multi stakeholder yang menyatukan legislator, pakar, dunia usaha, pengusaha, dan organisasi. Kita sebagai masyarakat sipil dianjurkan untuk bekerja sama untuk mengurangi 70% sampah plastik di lautan pada tahun 2025. Nah, NPAP tersebut merupakan wadah pertemuan para pihak untuk mencapai tujuan nasional pengurangan sampah plastik di lautan pada tahun 2025 dan bebas dari sampah plastik pada tahun 2020. Nah, ini saya sajikan indeks kualitas air Indonesia yang datanya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari tabel di samping dapat kita ketahui nih bahwa indeks kualitas air secara keseluruhan di Indonesia itu mengalami naik turun selama 2015 sampai 2020. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa upaya keras yang dihadapi Indonesia juga diiringi dengan tantangan cukup besar. Contohnya, upaya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik menghadapi tantangan berupa maraknya kegiatan produksi menggunakan plastik. Karena itu, agar mampu memutus penggunaan plastik tentu dibutuhkan kontribusi dari produsen sebagai pembuat produk.
Nah, ini selanjutnya saya sajikan tabel produksi perikanan laut yang dijual di TPI. Nah, ini dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan sejak 2018 hingga 2021 ya. Sumber data tersendiri merupakan data dari BPS. Nah, kesimpulannya, kekayaan laut Indonesia ini yang sangat melimpah ini bagaikan dua mata pedang. Di satu sisi, hal ini sangat menguntungkan perekonomian bila mampu dikelola dan dijaga secara maksimal. Tetapi di sisi lain, membawa permasalahan bila gagal dijaga dan dikelola. Peranan Indonesia yang begitu luas menopang kehidupan global, seperti terumbu karang Indonesia memiliki pengaruh cukup kuat terhadap ekosistem terumbu karang global. Karena itu, penting kita sadari bagaimana sih mengelola dan menjaga kekayaan laut negara kita ini. Nah, program SDG 14 hadir untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan adanya dukungan global tentu memberi dampak positif kepada pergerakan kita menjaga ekosistem laut. Dapat kita lihat sendiri dari data-data yang bersumber dari BPS atau Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, bahwa tiap program kerja yang dibuat telah menunjukkan geliat positif. Nah, hal ini perlu dijaga dan lebih digencarkan agar Indonesia dapat mencapai kesejahteraan ekosistem laut secara nasional pada 2030. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.